Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Said Taufik MKes, nomor induk dosen nasional 34 15 06 76 01, NU PTK 7947 7546 5513 0202. Saya salah seorang dosen pada Poltekkes Kemenkes Aceh, Prodi Keperawatan Aceh Utara. Saya akan coba menjelaskan mata kuliah yang saya ampu dalam pembelajaran di prodi saya, yaitu promosi kesehatan, bobot 2 SKS teori. Sedikit penjelasan tentang rencana pembelajaran semester dari mata kuliah ini. Mata kuliah ini memiliki capaian pembelajaran lulusan 3 CPL. Yang pertama, lulusan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila. Yang kedua, lulusan menguasai konsep, prinsip, dan teknik promosi kesehatan. CPL ketiga, lulusan mampu melaksanakan promosi kesehatan untuk meningkatkan pola hidup sehat klien dan menurunkan angka kesakitan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah ini adalah yang pertama, mampu memahami pengertian, upaya, dan area tindakan promosi kesehatan. CPMK kedua, mampu memahami 5 strategi pendekatan promosi kesehatan. CPMK ketiga, mampu memahami perencanaan promosi kesehatan. Selanjutnya yang keempat, mampu memahami konsep monitoring dan evaluasi promosi kesehatan. CPMK kelima, mampu memahami konsep perilaku hidup bersih dan sehat. Yang terakhir, CPMK keenam, mampu mengaplikasikan promosi kesehatan dalam asuhan perawatan pada individu, keluarga, dan kelompok. Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang konsep, prinsip, dan teknik promosi kesehatan yang meliputi strategi, perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasi. Metode pembelajaran dikembangkan untuk memberikan pengalaman belajar mahasiswa dalam mengaplikasikan promosi kesehatan dalam pelaksanaan asuhan perawatan pada individu, keluarga, dan kelompok. Bahan kajian yang akan dibicarakan pada mata kuliah ini adalah konsep dasar promosi kesehatan, kemudian strategi pendekatan promosi kesehatan, kemudian perencanaan promosi kesehatan, selanjutnya monitoring dan evaluasi program promosi kesehatan. Yang kelima, materi yang dibicarakan adalah konsep tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Yang terakhir, yang keenam, materi yang dibicarakan adalah aplikasi promosi kesehatan dalam asuhan keperawatan pada individu, keluarga, dan kelompok. Demikian penjelasan sedikit tentang RPS dari mata kuliah promosi kesehatan. Komponen penilaian dalam mata kuliah ini terkait dengan pencapaian CPMK. Komponennya terdiri dari penilaian sikap, penugasan, kuis, diskusi, UTS, dan UAS dengan persentase yang sudah ditetapkan. Demikian penjelasan tentang pembukaan dari RPS mata kuliah yang akan disampaikan selama pembelajaran di mata kuliah promosi kesehatan ini. Selanjutnya, saya akan menyampaikan pembelajaran secara langsung atau luring di kelas terkait dengan beban yang diberikan kepada saya tentang perencanaan promosi kesehatan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat dan salam pada Rasulullah. Adik-adik yang berbahagia yang hari ini sudah bisa bergabung dalam perkuliahan kita di mata kuliah
promosi kesehatan. Insya Allah untuk satu semester ke depan kita akan jumpa terus untuk adik-adik bisa paham tentang konsep-konsep dalam promosi kesehatan dan juga nanti bisa punya keterampilan dasar melakukan kegiatan promosi kesehatan. Ya, adik-adik, mata kuliah ini ada 2 SKS praktik. Ya, jadi untuk pertemuan pertama ini kita akan sampaikan ke adik-adik dulu sekilas tentang konsep dan RPS dari mata kuliah ini. Mungkin ada saya tampilkan di depan. Nah, jadi kita punya CPL ya, capaian pembelajaran buat lulusan, dan juga ada CPLK ya, capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi adik-adik kita fokus dengan CPLK. Nah, yang pertama bahwa adik-adik memahami tentang pengertian dan upaya serta area tindakan promosi kesehatan. Kemudian ada mampu memahami 5 strategi pendekatan promosi kesehatan. Kemudian melakukan perencanaan promosi kesehatan, memahami konsep monitoring dan evaluasi dalam promosi kesehatan. Kemudian memahami konsep perilaku hidup sehat, serta yang terakhir adik-adik mampu mengaplikasikan promosi kesehatan dalam asuhan perawatan pada individu, keluarga, dan kelompok. Nah, ini kira-kira CPLK yang harus adik-adik dapat nanti selama perkuliahan dengan saya dan juga dengan tim kita nanti Pak Muzakir. Ya, baik, untuk pertemuan pertama ini kita akan belajar tentang perencanaan promosi kesehatan. Ya, konsep dasar promosi kesehatan nanti akan disampaikan oleh Pak Muzakir. Saya lebih kepada bagaimana adik-adik nanti bisa menyiapkan diri untuk melakukan praktik dalam kegiatan promosi kesehatan. Ya, jadi tadi sudah di RPS-nya sudah terlihat bahwa bahan kajian saya terkait dengan perencanaan promosi kesehatan, kemudian monitoring dan evaluasi program promosi kesehatan. Oke, siap adik kira-kira untuk kita belajar hari ini? Oke ya, silakan dicatat nanti pembelajaran kita. Kemudian nanti adik-adik silakan bertanya kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan, termasuk juga kalau nanti saya minta adik-adik memberikan tanggapan, mohon diberikan tanggapan. Ya, oke. Jadi kita sudah tadi laksanakan absensi ya, hadir semua, syukur hari ini. Tidak ada yang izin karena ini penting untuk pertemuan pertama, sehingga adik-adik nanti tidak kesulitan memahami pembelajaran kita ke depan. Ya, hadir semua hari ini, syukur ya. Tadi sudah saya berikan absensinya di siakan kita. Ya, baik, sekarang kita langsung masuk ke bahan kajian kita ya, atau bahan pembahasan kita tentang perencanaan promosi kesehatan. Kita mulai perkuliahan kita hari ini. Adik-adik sama-sama kita berdoa. Siapa yang biasanya mau berdoa? Ini ya, Pak Kopting dulu ya. Silakan ikhtiar. Baik ya, kita akan segera mulai perkuliahan ini. Ini RPS-nya mungkin adik-adik bisa dilihat ya. Nah, ini RPS kita. Setelah adik-adik mengikuti perkuliahan ini, adik-adik mampu memahami komponen perencanaan program promosi kesehatan. Jadi adik-adik bisa melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan langkah-langkah perencanaan. Jadi sama seperti adik-adik melaksanakan asuhan perawatan, adik-adik juga harus melakukan pengkajian untuk melakukan perencanaan ya. Nah, untuk ini juga adik-adik sudah harus mampu mendapatkan keterampilan ini atau kemampuan ini ya. Ini ada CPLK ketiga. Nah, bahan kajian apa? Kita akan bicara tentang perencanaan promosi kesehatan. Perencanaan promosi kesehatan, bagaimana merencanakan
promosi supaya nanti bisa dilaksanakan dengan baik. Ya, apa yang kita rencanakan hari ini kita adakan tentang pengkajian dan merencanakan kegiatan promosi kesehatan. Jadi itu harapan yang kita bisa laksanakan. Ya, nah ini saya kira adik-adik yang bisa kita lakukan untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ya, baik, sekarang kita akan coba bicarakan tentang perencanaan promosi kesehatan ini. Ada yang mau disampaikan dulu adik-adik? Silakan kalau ada yang mau disampaikan atau ada yang mau ditanyakan sebelum kita mulai perencanaan atau perkuliahannya. Tidak ada? Kalau ada, baik. Nanti kita akan lanjutkan. Nanti jangan ada yang tidak bertanya ya, mohon ada yang bertanya. Nah, kalau sekarang belum ada pertanyaan, mungkin baru masuk dan jumpa pertama dengan saya di semester ini. Oke, baik. Sekarang kita akan coba kuliah tentang pengkajian kebutuhan promosi kesehatan. Nah, ini ada ya. Ya, ini konsep besarnya adalah perencanaan promosi kesehatan. Nah, kenapa kita perlu merencanakan sesuatu kegiatan promosi kesehatan itu? Ya, intinya. Jadi kegiatan itu memang harus ada sebuah perencanaan yang baik, apapun kegiatan kita. Ya, dalam perkuliahan ada perencanaan. Itu sebabnya kita ada yang namanya KRS, ya, kartu rencana studi. Tahu kita apa yang akan kita kerjakan ke depan, belajar apa kita ke depan. Nah, dalam melakukan kegiatan promosi juga kita akan melakukan suatu kegiatan perencanaan. Nah, kegiatan ini perlu dituntut seorang promotor itu, kita nanti akan menjadi promotor kesehatan itu punya perencanaan. Ya, dengan cara mengumpulkan semua data yang mendukung sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan itu secara realistis. Ya, nah, untuk apa kira-kira? Untuk apa kira-kira kita perlu melakukan perencanaan? Oke, itu supaya nanti kegiatan kita itu bisa dilaksanakan secara realistis. Ya, oke. Mutasi kira-kira apa yang bisa membuat kita perlu belajar tentang perencanaan promosi ini? Untuk apa kira-kira tujuan kita? Untuk mengatur rencana apa yang kita jadi ke depan, sehingga mencapai hasil yang lebih baik. Ya, oke, baik. Ya, jadi kita merencanakan sesuatu itu supaya hasil dari kegiatan kita itu bisa menjadi lebih baik. Itu termasuk untuk kegiatan promosi kesehatan ini. Ya, baik. Kemudian ini langkah-langkahnya dalam melakukan pengkajian promosi kesehatan. Apa yang pertama? Kita kaji dulu yang namanya karakter dari masyarakat sasaran kita. Nah, kita kan belum tahu nih kita akan tampil dengan siapa, dengan karakter yang bagaimana. Ya, kemudian apalagi kita perlu tahu tingkat partisipasi dari masyarakat tersebut atau sasaran kita. Nah, ini jangan-jangan nanti sasaran kita tidak partisipatif, nggak mau ikut serta. Ya, kita sampai sudah menanyakan sesuatu, ternyata masyarakat yang kita jadikan sasaran itu tidak mau berpartisipasi. Yang ketiga, perilaku yang sudah dimiliki oleh masyarakat. Nah, ya jangan nanti kita menjadikan sasaran masyarakat yang perilakunya sudah baik misalnya. Nah, kenapa? Kita tidak punya data awal. Dari awal kita tidak punya data tentang kondisi perilaku kesehatan masyarakat di tempat yang kita jadikan sasaran. Nah, ini adik-adik perlu kita pahami. Itu kira-kira yang perlu kita kaji. Ya. Nah, yang pertama, kita dalam proses perencanaan prokes itu menyusun dulu rencana kegiatan. Apa kegiatan yang akan kita kerjakan? Kita buat sebuah rumusan, ya, rumusan kegiatan apa yang akan kita buat. Kita sering sebut itu sebagai proposal, ya. Nah, kemudian menetapkan pelaksanaan promosi kesehatan. Kapan, di mana, siapa, bagaimana cara melakukan kegiatan itu kita tetapkan. Di mana kita tuangkan? Kita juga tuangkan nanti dalam perencanaan, ya, dalam sebuah rencana kegiatan yang kita sebut tadi dengan promosi kesehatan. Nah, selanjutnya kita juga perlu berpikir dalam merencanakan ini adalah
antisipasi atau reaksi dari masyarakat dalam kebutuhan kesehatan yang lain selain kita. Jadi jangan nanti kita pada saat sudah akan melaksanakan tindakan kegiatan yang sudah bagus, nanti ternyata tidak bisa mengantisipasi perubahan masyarakat. Misalnya nih, kita rencananya mau mengatur atau mau mengajak masyarakat mau membuang air di tempat di WC, nah, buang air atau buang kotoran di WC, ya, WC-nya tidak ada. Nah, kita kan jadi bingung kan? Nah, itu artinya kita tidak berpikir, tidak merencanakan apa yang harus kita antisipasi jika ada reaksi dari masyarakat. Ya, kemudian juga kita perlu berpikir perubahan perilaku akibat promosi kesehatan. Nah, kalau orang berubah menjadi lebih baik, tentu kan sesuatu yang positif. Nah, kita perlu antisipasi perubahan itu untuk mendukung. Nah, sekarang misalnya kita mau ajak masyarakat olahraga, ya. Nah, kita tidak punya fasilitas olahraga sama sekali, tidak ada panduan apa. Nah, ini akan menjadi hambatan di dalam kegiatan kita melaksanakan kegiatan promosi kesehatan ke depannya, ya. Nah, oke, kemudian ini kira-kira yang akan kita rencanakan. Ya, yang pertama apa? Menetapkan prioritas masalah. Nah, oke, ya, menetapkan prioritas masalah. Kemudian ada alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan. Bisa sumber daya itu kebutuhan keuangan, bisa barang, bisa juga berupa tenaga atau sumber daya manusia. Ya, kemudian proses diagnosis penyebab masalah. Nah, ini hal-hal yang kita perlu rencanakan dalam kebutuhan promosi kesehatan kita. Nah, apa kira-kira yang perlu kita siapkan kalau kita ingin melakukan perencanaan? Ikhtiar. Apa itu? Menetapkan prioritas masalah. Artinya saat kita kaji nanti kan kita akan punya beberapa masalah, ya. Ada beberapa masalah yang mungkin muncul pada masyarakat. Nah, kita kan jadi bingung nanti itu mana yang kita kerjakan dulu. Nah, itu yang harus kita lakukan. Penetapan prioritas. Nah, prioritas itu bisa nanti kita diskusikan dengan masyarakat mana yang mau dikerjakan lebih dahulu. Bisa berkaitan dengan besarnya masalah, bisa juga dengan ketersediaan sumber daya yang ada, ya. Kemudian alokasi sumber daya dan untuk mencapai tujuan. Nah, apa yang bisa kita kerjakan sehingga tujuan kegiatan kita itu bisa nanti tercapai. Nah, kita perlu pikirkan itu. Nah, jangan nanti begitu sudah merencanakan, kita tidak punya kekuatan apa-apa, tenaga tidak tersedia, ya, keuangan terbatas atau tidak tersedia sama sekali, tenaga yang mendukung tidak ada. Nah, ini akan jadi masalah buat kita dalam kegiatan promosi kesehatan ke depan. Nah, kemudian kita juga perlu memahami proses diagnosis penyebab masalah. Kenapa masalah yang kita ingin promosikan itu muncul, terjadi? Jadi kita harus tahu penyebab masalah itu apa. Kenapa? Kegiatan yang paling efektif itu dalam melakukan sebuah kegiatan promosi kesehatan adalah menghentikan atau menghilangkan penyebab. Sama juga dengan orang sakit, ya kan? Orang sakit itu efektif sekali nanti pengobatannya kalau dia itu bisa dihentikan atau disembuhkan atau dihilangkan faktor penyebabnya. Nah, itu yang paling efektif. Baik, ada yang mau ditanyakan kira-kira sampai sejauh ini? Ada, Pak? Ya, ada satu, ada dua. Oh, ada satu lagi nih ya. Kita kasih kesempatan cowok duluan. Boleh ya? Silakan. Pak, izin bertanya, sumber daya apa saja yang digunakan untuk mencapai tujuan perencanaan promosi kesehatan? Oke, baik. Ada yang mau tanya apa? Saya kasih tanggapan. Ada? Apa saja sumber daya yang bisa digunakan dalam perencanaan promosi kesehatan? Tadi apa? Yang paling penting satu apa? Sumber daya tenaga, ya kan? Nah, ada tenaga yang bisa membantu. Kemudian yang kedua apa lagi? Apa? Keuangan.
sumber daya keuangan. Kemudian ada lagi, apa lagi sumber daya? Ada sumber daya tenaga, ada sumber daya keuangan, ada sumber daya apa lagi? Kayaknya lagi baru saya sampaikan ya. Jadi kita ada sumber daya keuangan, ada sumber daya tenaga yang dibutuhkan. Yang ketiga sumber daya fasilitas ya. Jadi ada 3 hal yang perlu kita pertimbangkan dalam hal ini. Oke, gitu ya kira-kira Muhammad Nizam. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan. Sembarangan gitu ya, tidak ada fasilitas toilet misalnya ya. Oke, baik. Nah, kita bisa lakukan prioritas itu dengan cara bertanya pada masyarakat mana yang mereka anggap, mana yang paling mudah dan paling mereka rasakan masalahnya. Ya kan, itu salah satu caranya. Atau kita buat daftar prioritas, kemudian kita minta untuk dipilih oleh masyarakat. Ya, untuk mana yang mereka mau diselesaikan lebih dahulu. Ya, nah, misalnya ada tadi satu masalahnya tentang pengolahan sampah yang buruk. Ya, kemudian kedua misalnya ada capaian KB yang masih rendah. Ketiga misalnya tentang MCK ya, atau toilet buang air besar yang masih sembarangan. Nah, nanti bagaimana? Nanti terserah dengan sumber daya yang tersedia, termasuk juga nanti terkait dengan dengan kemauan dari masyarakat mana yang mereka pilih. Bisa kita buat nanti teli ya, disebut teli bagaimana masyarakat memilih masalah apa yang akan lebih dahulu diselesaikan. Kira-kira begitu. Ya. Oke. Ada yang mengingat tanggapan kira-kira? Ada? Kalau nggak ada pertanyaan lain? Oh ya, Ustaz. Izin Pak, saya ingin bertanya, jika kita ingin melakukan perencanaan promosi kesehatan, kita harus mendiagnosis penyebab masalah terlebih dahulu. Yeah. Bagaimana proses mendiagnosis penyebab bermasalah tersebut? Oke. Nah, ini proses mendiagnosis masalah itu yang paling penting. Jadi bagaimana kita bisa tahu sebuah masalah itu muncul. Nah, proses itu tidak yang saya sampaikan dari awal tadi lewat proses pengkajian. Kita kaji dengan misalnya menyebarkan angket, ya, disurvei dulu. Nah, fokus pada bagaimana kita bisa mendapatkan sumber atau penyebab masalah. Jadi bagaimana kita nanti atur angket itu untuk bisa mendapatkan sumber masalah kita. Yang kedua juga bisa dengan cara yang sifatnya kuantitatif, misalnya kualitatif ya, misalnya dengan cara FGD. Kita duduk bersama dengan masyarakat, nah, kita diskusikan kenapa hal ini terjadi sampai nanti muncul sebuah kesimpulan bahwa kita bisa menentukan penyebab masalahnya. Ya, jadi secara umum sifatnya ada dua atau prinsipnya dua, bisa kuantitatif dengan cara mengukur atau mensurvei ke masyarakat dengan menggunakan instrumen berupa angket misalnya ya, kuesioner. Nah, atau kita lewat proses kualitatif misalnya dengan FGD, focus group discussion ya, yang bisa mencoba menggali lebih dalam kenapa sebuah masalah dalam masyarakat itu bisa terjadi. Oke, saya bangga sekali dengan pernyataan yang sangat bagus ya. Oke, sebelum kita akhiri, kita akan coba sampaikan sedikit lagi. Ini masih kita lanjutkan sedikit lagi ya, tentang keterlibatan pihak-pihak dalam perencanaan program Promkes. Ya, siapa yang paling penting terlibat? Nah, ini tentu ya sebagai komponen utama itu masyarakat. Itu sasaran kita. Kemudian kita sebagai pelaksana atau pelakunya, ya, promotornya sendiri. Nah, mitra kita siapa? Ini profesi bidang kesehatan yang lain.
Kalau kita kan cuma mampu atau punya keterampilan mengatasi masalah, tetapi kita tidak punya keterampilan teknisnya. Ya kan? Kalau bicara soal gizi kan orang ahli gizi yang paham. Ya, bicara soal masalah kesehatan yang lain, misalnya terkait dengan keperawatan, perawat yang lebih paham. Terkait dengan masalah kedokteran, ya dokter yang lebih paham. Ya, nah ini kita harus bermitra dengan kelompok masyarakat yang lain. Nah, ini langkah-langkahnya. Pertama, menentukan kebutuhan promosi kesehatan. Ya, dengan cara apa? Mendiagnosis masalah dan menentukan prioritas. Yang kedua, kita mengembangkan komponen prokes. Nah, ini yang kita sebut dengan proposal tadi. Ya, kita sebut dengan proposal tadi. Apa yang kita isi dalam proposal kita? Pertama, tentukan dulu tujuannya apa, sasarannya siapa, isi kegiatan yang akan kita laksanakan itu apa. Nah, ya, tadi sudah pilih misalnya kita membicarakan tentang kegiatan penyuluhan tentang pentingnya KB. Nah, siapa sasarannya? Ya, tentu KB itu sasarannya wanita usia subur, ibu usia produktif, jangan nenek-nenek, ya, karena nanti orang-orang yang sudah melewati masa subur atau masa reproduktif. Ya, apalagi? Nah, metode yang akan kita gunakan. Nah, bagaimana kita akan melaksanakan kegiatan itu? Ya, metodenya apa? Apakah diskusi, apakah ceramah, apakah konseling, tergantung dengan masalah dan sasaran yang akan kita diskusikan. Kemudian media yang dipilih. Nah, boleh pakai leaflet, boleh pakai booklet, boleh pakai, ya. Nah, yang penting ingin saya sampaikan bahwa hari ini adik-adik kita sudah diskusikan tadi atau sampaikan materi tentang perencanaan promosi kesehatan. Adik-adik sudah mendapatkan gambaran bagaimana kira-kira kita perlu siapkan promosi kesehatan ini supaya nanti bisa kita laksanakan dengan baik. Ya, sudah direncanakan, tentunya dalam pelaksanaannya akan lebih mudah. Nah, sebelum kita pertemuan hari ini, saya ingin membuat evaluasi atas apa yang sudah kita kerjakan. Ya, nanti silakan dijawab di kertas yang tadi sudah saya bagikan ke adik-adik, ya, untuk beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Ya. Oke, baik. Pertanyaan pertama, ya. Pertanyaan pertama, kenapa kita perlu melakukan perencanaan promosi kesehatan? Oke, pertanyaan kedua, ya. Nah, apa langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk menentukan prioritas masalah promosi kesehatan? Oke. Nah, pertanyaan terakhir, pertanyaan ketiga, apa saja sumber daya yang perlu dipertimbangkan dalam merencanakan promosi kesehatan? Oke, ya, cukup. Nanti dikumpulkan, tolong dikumpulkan, ikhtiar dikumpulkan semua coba dari kawan-kawan, diambil saja. Nanti baca kembali untuk pertemuan selanjutnya, di pertemuan kedua dengan saya. Nanti kita akan bicarakan tentang perencanaan promosi kesehatan terkait dengan konsep satuan acara pembelajaran dan pengembangan satuan acara pembelajaran. Baik, saya kira untuk hari ini terima kasih atas perhatian adik-adik. Kita sudah belajar dengan baik hari ini. Insya Allah ini bermanfaat dan adik-adik nanti bisa menggunakannya dalam praktik promosi kesehatan ke depan, sehingga adik-adik bisa menjadi tokoh dan promotor dalam bidang kesehatan di masyarakat dan di mana saja adik-adik nanti bisa bekerja. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada adik-adik. Kemudian saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang tepat. Saya akhiri, billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.